Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat sore untuk semuanya. Pada hari ini kita kedatangan dua narasumber kita, yaitu ada Abang Razi dan Abang Fahmi. Halo. Gimana kabarnya, Bro? Baik bro. Baik aja ini bro. Oke, jadi gini nih, kita tuh hari ini mau ngebahas tentang konfrontasi Indo-Malaysia nih. Jadi boleh nggak sih nih kita minta pendapat abang-abang ini tentang konfrontasinya tuh gimana sih? Boleh aja sih. Ini siap menjelaskan ini. Oke, siap-siap. Yang pertama, paling bakal gue tanya latar belakang dulu sih Bang dari konfrontasi Malaysia ini. Karena gue lumayan penasaran sih. Coba bisa Bang jelasin nggak? Kalau latar belakang nih, konfederasi Malaysia berawal pada tanggal 27 Mei 1961 di mana Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdul Rahman melontarkan gagasan untuk membentuk Federasi Malaysia. Federasi ini sih meliputi wilayah Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Gagasan ini juga diusulkan kepada Perdana Menteri Inggris Harlan MC Milan. Namun pemerintah Indonesia menganggap pembentukan Federasi Malaysia ini sebagai proyek kolonialisme Inggris yang dapat membahayakan revolusi Indonesia. Oke, gue udah lumayan dapet sih nih latar belakang dari Abang Asmi sendiri. Mungkin dari narasumber satunya lagi, Abang Razi bisa ada atau tambahan sedikit-sedikit tentang latar belakang konfrontasi Malaysia terhadap Indonesia, silakan. Selain Indonesia, sebenarnya negara Filipina juga menentang pembentukan Federasi Malaysia ini. Namun alasan Filipina itu berbeda dengan Indonesia. Filipina menginginkan atas wilayah Sabah karena Filipina menganggap secara historis itu wilayah tersebut milik Sultan Filipina. Nah, untuk meredain ketegangan antara Malaysia, Indonesia, dan Filipina, maka diadainlah konferensi Mapilindu. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu nih Bang, konferensi Mapilindu ini tuh dilaksanain di mana dan tanggal berapa sih? Mapilindu ini dilaksanakan di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963. Oh gitu bro. BTW sebelumnya tuh gue pernah baca kalau nggak salah konferensi ini tuh menghasilkan 2 atau 3 dokumen penting ya? Konferensi Mapilindu ini sebenarnya tuh ngasilin 3 dokumen penting. Yang pertama itu ada Deklarasi Manila, yang kedua Persetujuan Manila, dan yang ketiga itu Komunike Bersama. Oh, oke. Jadi seru juga ya ternyata bahas konfrontasi Malaysia ini. Jadi gue bisa ngambil kesimpulan sih Han dari podcast sekarang. Apa tuh? Kayak berarti gue ngedapet apa ya, konfrontasi Malaysia ini berarti berawal dan bermulanya itu pada tanggal 27 Mei pada tahun 1961 ya Bang ya, kalau nggak salah ya? Benar-benar. Ya, dan yang bertepatan atau dilaksanakan di negara Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus dan di tahun 1963 juga. Ya. Dan menghasilkan 3 dokumen penting ternyata ya, yang Han? Bukan 2 Han. Oh, bukan yang 2. baru saya sebutkan tadi. Salah gue. Ternyata bukan 2 tapi 3 dokumen penting. Dan yang pertama yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan yang terakhir Komunike Bersama. Oke nih Bang, mungkin ini terserah sih, bisa dari Abang Razi atau dari Abang Fahmi yang mau ngejawab inti. Gue pengen nanya inti aja sih sebenarnya. Jadi inti dari konfrontasi Malaysia dan yang tadi ketiga dokumen yang Abang sebutin itu sebenarnya gimana sih Bang, kalau gue boleh tahu sama Rehan tahu ini? Gue bakal jelasin nih. Inti dari 3 dokumen itu adalah Indonesia dan Filipina menyetujui pembentukan Federasi Malaysia dengan syarat rakyat juga menyetujui pembentukan federasi ini. Indonesia, Malaysia, dan Filipina kemudian meminta Sekjen PBB untuk membentuk tim penyelidikan untuk mengetahui keinginan rakyat di daerah yang akan masuk ke dalam federasi ini. Nah, gue mau ngasih tambahan nih. Tim penyelidik ini dipimpin oleh Lawrence Michael Moore. Mereka tuh memulai tugasnya di Malaysia pada tanggal 14 September 1963. Namun sebelum tim ini menyelesaikan tugasnya, Federasi Malaysia ini udah malah memproklamasikan duluan gitu pada tanggal 16 September 1963. Dengan ini Malaysia telah melanggar hasil konferensi Mapilindu yang secara jelas menyatakan bahwa penyelidikan tentang keinginan rakyat oleh PBB harus terlebih dahulu dilakukan sebelum Federasi Malaysia diproklamasikan. Oke. Wah, gue nanya inti, cuman dalam banget ya, ini inti bumi sih kayaknya. Wah, dalam. Oke, gue udah dapet banget nih intinya kan soal konfrontasi Malaysia. Ini juga banyak sih ternyata, kayak ngedampak banyak negara dan ngelanggar banyak hasil-hasil konferensi ya ternyata. Iya, benar-benar.
Dari tadi juga kayaknya gue belum ada dengar tentang dampak nih. Biasanya kan kalau konflik-konflik besar gini kayak nyangkut pautin negara-negara lain biasanya ada dampak nih. Kalau boleh tahu dampaknya apa sih dari konfrontasi Malaysia ini? Sejak diproklamasikannya Federasi Malaysia itu, aksi-aksi demonstrasi pun terjadi sehingga pada tanggal 17 September 1963 Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia yang kemudian disusul dengan pemutusan hubungan ekonomi Indonesia dengan Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Wih, ternyata dampaknya besar juga ya sampai mutusin hubungan ekonomi loh, gila. Nah, makanya konflik yang terjadi antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina ini menarik perhatian negara lain, diantaranya Amerika, Jepang, dan Thailand, yang berusaha melakukan mediasi dengan ngadain forum 3 negara buat menyelesaikan masalah ini. Tapi hubungan antara Indonesia dan Malaysia dan Filipina malah semakin memburuk karena Perdana Menteri Federasi Malaysia, Tunku Abdul Rahman, tidak hadir dalam forum itu. Oke, konfliknya gila sih menurut gue ya. Parah ya. Dari konfrontasi ini dampaknya juga banyak banget sih. Sampai-sampai sih, Bang, gue ngeliat di sini kan ada hubungan antara 3 negara nih, kayak Indonesia, Malaysia, Filipina itu kan semakin memburuk ya karena konflik atau dampaknya tuh sampai segitunya. Sampai-sampai di sini gue tadi yang Abang berdua jelasin itu sampai Perdana Menteri Federasi Malaysia Tunku Abdul Rahman ini nggak sampai hadir loh dalam forum konfrontasi Malaysia. Coba ini Azmi bisa ngejelasin kayaknya. Gue oke, jadi Abang Azmi yang akan jelasin. Jadi gue pengen mempersingkat aja sih. Jadi gue pengen nanya aja nih dari 3 negara ini dan tidak hadirnya Tunku Abdul Rahman ini, jadi ada upaya apa lagi gitu? Upaya lainnya sih paling melakukan dengan diplomasi melalui pertemuan menteri-menteri luar negeri Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Bangkok, Thailand. Pertemuan ini tuh dilakukan sebanyak 2 kali, Bang. Namun belum menghasilkan keputusan, sehingga upaya diplomasi ini tuh ngalamin kemacetan. Nih, gue bakal nambahin lagi nih yang Raja jelasin tadi tuh. Di tengah kemacetan diplomasi ini, Presiden Soekarno mulai konfrontasi dengan mengumumkan Dwi Korah. Oh, Dwi Korah tuh apa, Bang, kalau boleh tahu? Soalnya kayak awam banget gitu di awam telinga sih. ya. Di gue juga awam banget. Dwi Korah, Dwi Komando Rakyat. Oh, Dwi Komando Rakyat. Iya. Boleh kali nih, Bang, jelasin apa sih itu Dwi Komando Rakyat? Oh, di upacara besar sukarelawan upacara, ya. Tanggal 3 Mei 1964 yang isinya 1. Perhebat ketahanan Revolusi Indonesia. 2. Bantu perjuangan rakyat Manila, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Oh, oke. Berarti lo udah dapet ya, gue juga baru tahu nih info Dwi Korah itu apa. Ternyata Dwi Korah itu Dwi Komando Rakyat ya, yang isinya itu banyak ketahanan ya, kehebatan revolusi Indonesia gitu ya. Oke, ini kan di tahun 1964 ya, Bang ya? Iya. Berarti ini kan pada zamannya Presiden Soekarno ya? Benar-benar. Nggak mungkin sih Presiden Soekarno itu nggak punya istilah, atau dia tuh pasti membentuk lah suatu, ya pasti dia ngebentuk sesuatu hal lah, atau istilah-istilah pasti kan. Kalau boleh tahu tuh waktu di tahun 64 ini Soekarno tuh ngebuat apa aja ya, Bang? Nah, buat pertanyaan Bang Haidar tadi, yang istilah itu akhirnya Dwi Korah tuh dikenal dengan istilah Ganyang Malaysia. Untuk menjalankan konfrontasi Dwi Korah ini, Presiden Soekarno membentuk Komando Operasi Tertinggi atau KOTI dan Komando Mandala Siaga yang bertugas untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Gue mau kasih tambahan lagi, di tengah berlangsungnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, saat Presiden Soekarno semakin gencar menyuarakan Ganyang Malaysia, melakukan siaran radio, diumumkan bahwa Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap dengan keamanan PBB. Oke. Wah, 2 pertanyaan tadi gue ngejawab banget sih Anda tentang istilah. Jago sama nih ya Bang Razi ya. Bisa aja Bang Abang. Bentukan ya. Jadi dulu tuh berarti ada istilah Ganyang Malaysia itu yang dikenal itu ya dari Dwi Korah ini terbentuk istilah Ganyang Malaysia itu ternyata ya. Dan ada 2 pembentukan ya, ada Komando Operasi Tertinggi atau yang bisa disebut KOTI ya Han? Iya, KOTI. Dan ada Komando Mandala Siaga. Oke, dan tugasnya juga bagus-bagus sih. Oke, kayaknya udah di penghujung podcast juga sih. Ini pertanyaannya gue udah bingung banget mau tanyain apa lagi. Tapi kayaknya masih ada deh yang kurang. Tadi kan gue udah nanya nih tentang dampaknya, dan Bang Razi udah ngejawab ya. Dampaknya tuh sampai Indonesia sama Malaysia memutuskan hubungan diplomatik. Tapi kalau boleh tahu nih, dampak yang ngenain Indonesianya sendiri tuh apa sih?
Oh iya bener banget. Kalau dilihat dari sini kan tentang konfrontasi Malaysia ya. Iya. Dan nggak mungkin Malaysia sama Indonesia ini kan tetangga ya, dan pasti rival banget sih pada tahun. Apalagi ini 60-an ya. Iya, Zamannya Presiden Soekarno sampai bisa nyebutin istilah ganya Malaysia. Malaysia. Dan bener kata pertanyaan tadi Rehan, gue juga sempet nggak kepikiran sih pertanyaan. Jadi pengaruh terbesar Indonesia tuh apa sih bang? Terserah nih, boleh Abang Razi atau Abang Asmi. Ini udah di penghujung podcast juga, jadi bebas. Ya sebelumnya sih kalau dampak buat Indonesia ada kata-kata Soekarno nih yang bicara spontan pada tanggal 31 Desember 1964 yang isi kata sih Indonesia keluar dari PBB. Pernyataan ini membuat Indonesia kehilangan satu forum yang dapat membantu Indonesia menyelesaikan konfrontasi dengan Malaysia melalui secara damai, sekaligus forum yang memperjuangkan kepentingan Indonesia di dunia internasional. Nah, gue juga mau ngasih tambahan sih. Indonesia tuh juga ngedapat kecaman dari negara-negara lain, terutama negara-negara barat. Karena ini udah di akhir materi juga nih bang, gue mau jelasin sampai akhir aja ya. Penyelesaiannya ini dilakukan melalui Deklarasi Bangkok pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966. Deklarasi Bangkok ini diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Adam Malik, dan Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak. Oke, bagus banget Oke, pertanyaan gila. akhir Rehan ya. Gila. Materi-materi yang dikasih sama abang-abang ini bagus banget Iya. ya. Kita nggak salah sih ngedatengin narasumber ini ya. Bagus banget deh. Pas banget sama topik yang kita pengen bahas. Ya udah, Pada- kayaknya itu seru aja banget ya, ini. udah cukup sih Cukup. Ya, materi cukup. yang dikasih sama Bang Razi sama Bang Ami nih. Terima kasih banget ya. Wah, Sama-sama. iya, makasih banget ini. Makasih banget. Membantu banget sih ini buat kita-kita nih yang baru tahu nih tentang Iya, konfrontasi iya. Malaysia ini. Oke deh, boleh deh di closing Bang Hedar. Oke, sekian dari podcast kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam. Terima kasih.